Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini subuh tanggal berapa teman-teman? Tanggal 20. Tanggal 20 bulan Desember 2023 kita telah dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid At-Taqwa. Semoga segala amal ibadah kita menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberatkan timbangan kita di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka TSK, Taklim Subuh Keluarga, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian sebelumnya tentang bagaimana mensikapi pertambahan usia kita. Sudah disampaikan 3 poin untuk mensikapi bagaimana agar kehidupan kita, umur kita yang bertambah atau usia kita yang bertambah ini menjadi bermanfaat, kemudian menjadi umur yang berkah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang telah disampaikan. 3, yang pertama adanya orientasi kepada masa depan. Orientasi kepada masa depan itu adalah masa setelah kematian kita, itu yaumil akhir. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa setiap perbuatan baik dan perbuatan buruk selama di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar hidup kita berkah, hidup kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu tanda kita bersyukur atas karunia bertambahnya usia, yang ketiga adalah kita harus menghargai waktu kita. Dan pada subuh ini akan disampaikan poin yang keempat, yaitu kita harus bergaya hidup hemat. Bergaya hidup hemat bukan berarti bergaya hidup kikir atau bergaya hidup pelit, ya. Masyarakat muslimin, kita harus mampu membelanjakan harta kita yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hemat. Bagaimana dengan yang dimaksud dengan hemat, yaitu kita mengelola harta yang dititipkan Allah pada kita sebaik mungkin.
karena Islam mengajarkan agar kita membiasakan diri hidup hemat atau sederhana dan tidak kikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi kita dilarang untuk kikir dan juga dilarang untuk menghambur-hamburkan harta yang kita punyai. Tapi kita diminta Allah SWT untuk yang di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi tidak boros dan juga tidak kikir. Jadi kita memanfaatkan harta yang dititipkan Allah itu dengan untuk hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membelanjakan harta kita itu adalah untuk hal-hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak boleh menyimpan harta kita dan tidak berbagi kepada orang-orang yang berhak, yang membutuhkan. Di ayat tadi Allah SWT menegaskan bahwa Allah memerintahkan kita agar tidak berlebih-lebihan tatkala kita membelanjakan harta. Belanjakanlah dengan sederhana, tidak boros dan tidak kikir. Itulah 4 poin, 4 hal yang harus kita perhatikan dalam menyikapi bertambahnya usia kita. Yang pertama, kita harus berorientasi kepada masa depan, yaitu hari akhirat. Dan yang kedua, kita meyakini bahwa segala perbuatan kita, baik perbuatan yang baik maupun baik perbuatan yang tidak baik, itu senantiasa akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menghargai waktu sebagaimana telah disampaikan di dalam surat Al-Asr ayat 1 dengan 3 bahwa seluruh manusia ini akan merugi kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam dengan kebenaran, watawassaw bil haq, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Yang tadi barusan adalah tentang kita harus bergaya hidup hemat dan sederhana, tidak boros dan tidak kikir. Itu 4 hal. Mudah-mudahan dengan memperhatikan 4 hal tersebut, insya Allah kita akan selalu mengisi sisa-sisa umur kita dengan kebaikan dan amal soleh, dan meninggalkan segala keburukan dan senantiasa menuju arah yang lebih baik. Dengan demikian sudah kita bacakan semua, kita sudah sampaikan semua 4 poin bagaimana kita mensikapi bertambahnya usia. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan selanjutnya akan disampaikan materi tentang kepribadian agung Nabi Muhammad SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang buku mengenal pribadi agung Nabi Muhammad SAW, bab yang ke-46, yaitu bab tentang tangisan Rasulullah SAW. Di sini ada 6 hadis, tapi dalam halaman pertama ada 2 hadis, jadi kita 2 hadis saja dulu. Siap. Suhaid bin Nasr bercerita kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak memberitahukan kepada kami,
Dari ayahnya ia berkata, aku pernah mengunjungi Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang sholat, dan dari rongga dada beliau terdengar suara gemuruh seperti suara ketel mendidih karena tangisan. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami dari Abidah, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, bacalah Al-Quran untukku. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah patut aku akan membaca Al-Quran untukmu padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Beliau bersabda, sungguh aku ingin mendengarnya dari orang lain. Aku pun membaca surah An-Nisa hingga sampai pada ayat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Kemudian aku melihat kedua mata Nabi SAW berlinang air mata. Itulah yang bisa saya sampaikan pada taklim kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu baru dan memotivasi kita untuk berbuat amal kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, demikianlah taklim subuh keluarga. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam melaksanakan taklim subuh keluarga ini, dan dengan taklim subuh ini mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat dan hidayah bagi kita semua. Marilah kita tutup taklim subuh keluarga ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.